Tujuan kami di Bimbel Konstanta adalah memunculkan semangat belajar, menjadi trigger teman-teman untuk mencari sendiri, menggali sendiri, memahami, kemudian menganalisa. Itulah yang dimaksud dengan proses belajar HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi nggak mungkin kita bisa menganalisa kalau kita nggak punya pengetahuan. Nggak mungkin kita punya pengetahuan kalau kita tidak pernah belajar, yaitu membaca, ya, kemudian melihat referensi, mendengar penjelasan dari para tentor. Nggak mungkin kita bisa menganalisa. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar semua? Sehat ya? Sobat Konstanta, hari ini kita akan membahas materi tentang tes wawasan kebangsaan. Peran Indonesia dalam dunia internasional. Sobat Konstanta semuanya, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kami mengingatkan untuk like, comment, dan share. Dan bagi Sobat Konstanta yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk membunyikan bunyi loncengnya supaya teman-teman nanti bisa dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video yang terbaru. Sobat Konstanta semuanya, peran Indonesia dalam dunia internasional merupakan salah satu bagian dari materi yang Konstanta ingin sampaikan dalam persiapan kita untuk menghadapi tes wawasan kebangsaan. Materi ini penting karena kita bisa mengetahui bagaimana posisi Indonesia atau bagaimana sikap Indonesia dalam tatanan dunia internasional. Ya teman-teman semuanya, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Nah ini dia peran Indonesia dalam dunia internasional. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kami ingin menyampaikan definisi dari hubungan internasional itu sendiri atau HI, ya. Teman-teman mungkin pernah lihat jurusan hubungan internasional di beberapa kampus baik negeri maupun swasta di Indonesia. Nah, itu salah satu bidang yang cukup menarik banyak minat ya. Nah, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari antar negara, ya, termasuk peran segenap negara. Jadi bukan cuma satu tapi beberapa negara, organisasi antar pemerintah, ya kan, IGO, dan juga NGO, organisasi non pemerintah internasional. Selain itu juga bicara tentang organisasi non pemerintah atau NGO. Kemudian juga bicara tentang MNC atau Multinational Corporation. HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik yang bisa bersifat positif ataupun normatif karena keduanya berupaya menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara terpilih. Jadi kurang lebih seperti itu ya definisi dari hubungan internasional. Nanti teman-teman kalau pengen tahu bisa searching di googling gitu di Google, bisa searching materi-materi tentang hubungan internasional jika memang tertarik untuk masuk dalam bidang HI. Oke, kita next ya. Nah, ini kita bicara soal politik luar negeri. Kalau ditanya apa sih kebijakan politik luar negeri Indonesia, dari dulu nggak berubah ya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas dan aktif. Meskipun dalam beberapa fragmen sejarah kita, terkadang Indonesia seperti condong ke pihak A atau condong ke pihak B, tetapi secara normatif, ya, secara prinsip Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Nah, sejak awal pemerintah Indonesia memang menerapkan kebijakan luar negeri yang disebut politik bebas aktif. Politik bebas aktif ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Luar biasa sekali ya, salah satu proklamator kita, Bung Hatta. Nah, mengapa politik luar negeri Indonesia disebut politik bebas aktif? Nah, ini jadi pertanyaan ya kan, yang harus kita jawab. Ya,
Karena politik luar negeri Indonesia ditegakkan di atas dua prinsip, yaitu bebas dan aktif. Oke. Nah, disebut bebas karena politik luar negeri Indonesia terbebas dari pengaruh negara-negara atau kekuatan asing. Jadi Indonesia itu memiliki politik yang bebas, politik luar negeri yang bebas, politik yang berdaulat, ya kan? Nah, dengan demikian Indonesia itu tidak tinggal diam. Ya. Indonesia tidak tinggal diam dalam masalah-masalah dunia yang muncul. Nah, bersama dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi-organisasi dunia lainnya, Indonesia turut aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Inilah yang disebut dengan prinsip aktif. Jadi Indonesia itu nggak pasif. Jadi kalau ada masalah di dunia internasional, Indonesia turut serta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Sobat Konstanta, peranan Indonesia dalam organisasi tingkat internasional itu amat sangat banyak ya. Yang paling luar biasa tercatat oleh sejarah peran Indonesia atas terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Ini luar biasa sekali karena Konferensi Asia Afrika KA pada saat itu dilaksanakan pada saat negara kita memang belum cukup stabil sebagai sebuah negara yang baru. Nah, KAA adalah pertemuan antara negara-negara di benua Asia dan di benua Afrika yang pada saat itu sebagian besar baru merdeka. Nah, pada waktu itu negara-negara tersebut berkumpul menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah mewujudkannya perdamaian dunia. Nah, KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Nah, KAA merupakan salah satu wujud politik bebas aktif Indonesia dalam tingkat internasional. Nah, KAA merupakan salah satu upaya mewujudkan perdamaian dunia. Nah, teman-teman semua, Sobat Konstanta, Konferensi Asia Afrika diawali oleh Konferensi Kolombo. Ya, Kolombo itu ibu kotanya Sri Lanka. Ya. Konferensi Kolombo dilaksanakan tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi ini mempertemukan 5 pemimpin negara Asia. Pertama, yaitu Perdana Menteri India, ya, Pandit Nehru. Yang kedua, Perdana Menteri Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Kemudian Muhammad Ali Jinnah, yaitu Perdana Menteri Pakistan, dan UNU, Perdana Menteri Myanmar. Dan kemudian Perdana Menteri Indonesia adalah Ali Sastro Amijoyo. Konferensi Kolombo ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Indonesia. Sebelum KAA dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Desember 1954, diadakan sebuah pertemuan persiapan di Bogor. Konferensi ini dihadiri oleh wakil dari 5 negara yang hadir pada Konferensi Kolombo sebelumnya. Dalam pertemuan inilah waktu dan tempat KAA disepakati. Sobat Konstanta, KAA diselenggarakan di Bandung. Ya, ingat ya, tanggal 18 sampai 24 April 1955. Bayangin, Indonesia tuh baru merdeka belum sampai genap 10 tahun. Konferensi ini dihadiri 23 negara, nggak main-main. 23 negara Asia plus 6 negara Afrika. Anggota konferensinya ada banyak dari Asia, Indonesia, India, dan seterusnya. Dan kemudian ada juga negara-negara benua Afrika, ada Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia, dan Pantai Emas yang sekarang berubah menjadi namanya Ghana. Oke, Sobat Konstanta, singkat cerita Konferensi Asia ini sukses. Dan yang paling penting adalah KAA menghasilkan beberapa keputusan penting. Nah, ini teman-teman juga perlu ingat nih sejarah ya. Bahwa keputusan penting itu diantara lain adalah pertama, memajukan kerjasama antara negara di kawasan Asia Afrika, meliputi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian pada saat itu sepakat juga untuk menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Prancis, karena waktu itu belum Aljazair, Tunisia, dan Maroko belum merdeka secara seutuhnya. Yang ketiga, menuntut pengembalian Irian Barat ya kepada Indonesia.
kemudian Aden kepada Yaman. Nah, ini ada proses politik internal negara masing-masing tapi didorong oleh Konferensi Asia Afrika. Nah, Irian Barat ini kemudian nanti berubah menjadi Irian Jaya, kemudian berubah lagi menjadi Papua, ya. Satu dari beberapa provinsi yang kemudian mekar menjadi 2 provinsi sekarang. Nah, teman-teman, selain itu, keputusan di KAA juga menetapkan bahwa konferensi ini menentang diskriminasi dan kolonialisme. Jadi diskriminasi dan kolonialisme pada saat itu merupakan isu yang sangat penting dan melebar di banyak negara Asia dan Afrika. Yang kemudian mendorong beberapa negara untuk membuat KAA. Nah, keputusan berikutnya adalah ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia. Teman-teman, ada satu hasil Konferensi Asia Afrika, ada 10 item, 10 hal yang sering disebut dengan Dasa Sila Bandung. Pernah dengar ya? Atau Bandung Declaration. Nah, Dasa Sila Bandung ini ada 10, ya akan saya bacakan. Pertama, menghormati hak-hak dasar manusia. Ini ngomongin soal HAM ya. Dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri ataupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Nah, ini bicara soal politik luar negeri semua nih. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Yang kedelapan, penyelesaian segala perselisihan internasional dilakukan dengan jalan yang damai sesuai dengan Piagam PBB. 9, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir, nomor 10, di Dasa Sila Bandung atau Bandung Declaration menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, itulah dia hasil dari KAA atau Konferensi Asia Afrika yang mencetuskan melahirkan Dasa Sila Bandung atau Bandung Declaration. Oke, Sobat Konstanta, selain bicara soal Konferensi Asia Afrika, Indonesia juga berkecimpung turut serta ya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia. Ya, kalau dulu ada namanya Liga Bangsa-Bangsa ya, kemudian berubah jadi PBB. Nah, tujuannya untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kerjasama antar negara ya, anggota-anggota PBB. PBB didirikan 24 Oktober 1945. Tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. PBB didirikan oleh 4 negara besar. Pertama Amerika Serikat maksud saya, Uni Soviet pada saat itu masih ada, kemudian Inggris dan Cina. PBB dibentuk untuk membuat tatanan dunia menjadi lebih baik dan lebih damai. Itu tujuannya ya. Nah, dari 4 negara ini, keempat negara tersebut memiliki hak veto plus negara Prancis. Nah, organisasi ini bermarkas di kota New York di Amerika Serikat. Walaupun didirikan oleh negara-negara besar, keanggotaan PBB terbuka bagi seluruh negara. Ya, sampai saat ini kurang lebih ada 191 negara yang ikut, jadi hampir seluruh negara itu menjadi anggota PBB. Semua negara yang menjadi anggota PBB memiliki kekuatan kedudukan yang sama. Negara besar maupun negara kecil, ya, baik negara kaya atau negara miskin, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi terciptanya perdamaian dunia.
Tetapi ada, tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa negara yang memiliki hak istimewa namanya hak veto. Hak veto ini adalah hak untuk menyatakan tidak setuju atas suatu keputusan sehingga keputusan tersebut menjadi batal. Nah, teman-teman, Sobat Konstanta, selain ngomongin soal KKA, kemudian PBB, Indonesia juga ikut dalam ASEAN, ya kan? Nah, spesifiknya lagi ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu sebuah kawasan ya bentukan kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang merupakan kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil. Pada awalnya ada 6 negara yang menyepakati AFTA. Kemudian di tahun 1995 Vietnam bergabung, sedangkan Laos dan Myanmar juga ikut bergabung di tahun 1997. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja di tahun 1999. Sobat Konstanta, selain bicara soal AFTA, juga Indonesia itu ikut dalam organisasi APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Nah, kerjasama APEC tentang ekonomi Asia Pasifik itu sudah didirikan tahun 1989, di mana APEC bertujuan mengkukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Pembentukan organisasi ini dikarenakan situasi kawasan Asia Pasifik yang tidak menentu akibat perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia karena pengaruh dari Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Organisasi berikutnya yang diikuti oleh Indonesia adalah WTO, World Trade Organization. Badan Kerjasama Ekonomi Internasional ini resmi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1995. Kemudian nantinya diganti dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Ini mirip-mirip dengan AFTA, cuman skupnya lebih luas. Tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Oke, saya rasa untuk pengantar sekian ya, cukup sekian dulu. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri, bisa searching sendiri. Tujuan kami di Bimbel Konstanta adalah memunculkan semangat belajar, menjadi trigger teman-teman untuk mencari sendiri, menggali sendiri, memahami, kemudian menganalisa. Itulah yang dimaksud dengan proses belajar HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi nggak mungkin kita bisa menganalisa kalau kita nggak punya pengetahuan. Nggak mungkin kita punya pengetahuan kalau kita tidak pernah belajar, yaitu membaca, ya, kemudian melihat referensi, mendengar penjelasan dari para tentor. Nggak mungkin kita bisa menganalisa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi, kita coba bahas soal-soal ya. Nah, ini ada contoh soal berkaitan dengan peran Indonesia di dunia internasional. Kalau masih ingat ya, walaupun tadi nggak dicuplik ya, cupliknya tadi di AFTA, tapi ini kita mau memunculkan trigger lagi. Kita udah belajar belum ya? Kalau lupa kita ingatkan. Oke, kita masuk ke soal ya. Ini contoh soalnya. Organisasi ASEAN ya, atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal berapa? Ya, gampang ya. 17 Agustus nggak mungkin, ini hari kemerdekaan. 28 Oktober 1968, 2 Mei 1967 saya nggak tahu ya, nggak tahu persis saya ini apa. 1 Juni 1945, ingat? Bukan juga ya, ini hari Pancasila kalau sekarang ya. Hari Pancasila, atau lebih tepatnya sebenarnya ini hari di mana Bung Karno berpidato di sidang BPUPKI menyampaikan konsep Pancasilanya beliau. Yang kelima adalah 8 Agustus 1967. Ini ingat tahun-tahunnya ya. Jadi ASEAN itu ditetapkan di tahun 67, tepatnya tanggal 8 Agustus. ASEAN itu didirikan di kota Bangkok, Thailand, tanggal 8 Agustus. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, sehingga bisa meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara damai. Oke, soal berikutnya. Nah, ada yang ingat nggak? Sekjen PBB
Sekjen PBB saat ini? Ada yang ingat? Yutan, Trigifli? Iya, ini nama-nama yang udah lama sekali nih ya. Ini lama sekali nih. Kemudian ada juga Kofi Annan. Kofi Annan ini cukup populer ya karena cukup lama. Benar gak nih? Enggak ya, bukan yang sekarang. Kofi Annan merupakan sekjen PBB, benar, tapi bukan saat ini. Ban Ki-moon, ini juga sekjen PBB kan, tapi juga ini sudah yang lama. Yang pada saat ini menjabat menjadi sekjen PBB adalah Antonio Guterres. Sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres. Pengangkatannya dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 menggantikan Ban Ki-moon. Ban Ki-moon menggantikan Kofi Annan. Ya. Jadi sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres. Selanjutnya, organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas antar negara di Asia Pasifik. Masih kan nggak? ASEAN bukan ya? ASEAN itu Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. OKI. OKI juga bukan. OKI itu Persatuan Negara-Negara Islam. Ya. Ini negara-negara Islam. Negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk Muslim ya. IMO. IMO saya apa nih? Maritim ya, maritim. IMO ini bukan merek jam ya. Ini bukan. FAO. FAO adalah food ya, organisasi di bawah PBB ini yang menaungi tentang makanan ya. Ini bicara soal makanan nih, food dan pertanian, agrikultur. APEC, nah APEC ini udah dapat nih Asia, ya kan? Pasifik, ekonomi, ya. Jadi udah cocok nih kan? Maka iya, Asia Pacific Economic Corporation. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi di 21 negara di lingkar Pasifik yang tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi. Soal berikutnya. Nah, pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika pertama kali dilaksanakan di kota Bandung. Tapi ingat ya, sebelum acara Konferensi Asia Afrika di kota Bandung itu ada pertemuan awal di Bogor. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Hasil persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung atau Bandung Declaration. Soal berikutnya. Suatu lembaga pemerintah yang mengurusi hubungan luar negeri dinamakan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, dulunya namanya Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara Indonesia. Oke, Sobat Konstanta semua, terima kasih banyak sudah mendengar penjelasan dari kami dan mendengarkan materi serta pembahasan soal-soal. Ya, saya rasa cukup sekian dulu, dan jangan lupa untuk teman-teman mengikuti pembelajaran materi tes wawasan kebangsaan berikutnya terkait sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Teman-teman semuanya, jangan lupa komen, like, dan share. Serta kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di video ini ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa bahwa SKD, Seleksi Kemampuan Dasar, merupakan pintu awal Anda untuk mencapai kesuksesan sebagai CPNS atau taruna maupun mahasiswa ya di sekolah kedinasan. Nggak ada cara lain teman-teman semua. Kamu harus bisa lulus di Seleksi Kemampuan Dasar. Dan ingat, 1 dari 3 segmen di kemampuan dasar adalah tes wawasan kebangsaan. Sehebat apapun kamu di TKP, sepintar apapun kamu di TIU, jika tes wawasan kebangsaan kamu tidak kuasai, maka kegagalan dalam seleksi kemampuan dasar adalah sebuah keniscayaan. Makasih banyak. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.